Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Ridwan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari ICT Literasi. Di sini saya sudah mengambil proyek transformasi pembayaran dari cash menjadi cashless gitu. Yang mana itu tugasnya yang proyek di beberapa pertemuan sebelumnya sudah ditugaskan dan sekarang saya akan mempresentasikan seluruh proyek yang sudah saya ambil itu. Nah, di sini saya mengambil apa namanya studi kasus di lingkungan saya sendiri, yaitu usaha sampingan saya di tempat bekerja gitu. Dengan judul pembayaran tanpa tunai sebagai alternatif pembayaran. Oke, slide selanjutnya. Nah, latar belakang saya mengambil proyek ini adalah dengan studi kasus proyek berada di lingkungan korporat berskala 50 sampai 100 karyawan, sebuah usaha catering mikro yang menyediakan makan siang untuk karyawan karena di gedung perkantoran biasanya orang-orang makan di kantin yang mana kalau apabila ke kantin itu perlu jalan yang agak jauh, biasa dekat parkiran dari gedung tempat bekerja gitu. Makanya saya mengadakan sebuah makan siang untuk teman-teman kantor saya gitu. Nah, di sini saya setiap hari melayani sekitar 20 sampai 30 order setiap hari. Kemudian proses order menggunakan sistem pre-order, jadi mereka bisa order di pagi hari sebelum bekerja. Eh, Kemudian pembayaran ketika makanan datang dan diambil oleh customer gitu. Dengan seperti ini risikonya sangat kecil buat saya karena sistemnya pre-order gitu. Kemudian proses distribusinya ketika makan datang orang ya langsung saja ambil gitu, ambil makan, ada yang langsung bayar, ada yang ya udah makan dulu nanti sebelum pulang atau besoknya lagi baru bayar gitu. Dan proses tersebut membuat pendataan order terbayar sulit dibaca gitu. Ketika saya dengan orderan yang sekitar 20 atau 30 order setiap hari itu membuat saya kebingungan gitu. Customer mana saja yang sudah membayar dan yang belum. Tuh. Oke, selanjutnya saya mencoba sebuah inovasi sederhana gitu. Yaitu saya sudah memikirkan riset beberapa platform kayak misalnya QRIS dari mana? Dari bank penyelenggara seperti BCA atau Mandiri atau semacamnya gitu. Tapi saya memilih untuk mengambil QRIS dari platform milik PT Telekomunikasi Indonesia, itu QRIS Interaktif. Kenapa? Karena cost-nya lebih terjangkau dibanding yang lain dan tentu penyelenggaranya PT Telekomunikasi Indonesia yang membawa langsung QRIS gitu. Karena platform dari bank-bank itu juga eh, tetap menggunakan Telekomunikasi Indonesia untuk sumber QRIS-nya gitu. Nantinya data ini tersebut ditampung oleh BI Bank Indonesia gitu. Karena saya memilih platform ini karena familiar bagi saya dan customer gitu dan menerima banyak jenis pembayaran dari bank manapun itu bisa dari eh, apa namanya dari eh, beberapa kayak platform GoPay atau OVO atau ShopeePay itu bisa diterima oleh QRIS ini sendiri gitu. Kemudian hal terakhir yang kenapa saya memilih QRIS gitu karena dia real time respon platform ketika ada pembayaran masuk itu akan masuk juga notifikasinya ke HP saya gitu. Jadi saya bisa langsung pantau tanpa harus membuka website QRIS terlebih dahulu. Dan hal tersebut memungkinkan untuk customer juga validasi tidak perlu melakukan informasi bukti bayar ke saya karena itu akan
karena setiap hari menangani sekitar 20 sampai 30 order, berarti 30 pembayaran seperti itu. Tiap hari saya harus memfoto atau menerima screenshot bukti bayar itu akan memenuhi ruang penyimpanan handphone saya dan itu sangat tidak efisien. Tuh. Kemudian hal selanjutnya kelebihan dan kekurangan kris. Kelebihannya tentu dapat menerima banyak platform, pembayaran lebih cepat dan tercatat gitu karena orang tinggal scan, saya nggak perlu mikirin kembalian atau apa namanya mencatat orang mana, customer mana saja yang sudah membayar dan belum gitu karena datanya sudah bisa tercatat langsung di platform QRIS. Kekurangannya ada di proses settlement atau pencairan yaitu 2 hari kerja setelah melakukan pembayaran dengan minimum settlement di 25.000. Jika kurang dari 25.000 itu dia otomatis tidak bisa dicairkan. Apabila sudah lebih, misalnya 26.000, maka itu akan dicairkan. Kemudian kekurangannya tidak bisa melakukan custom jadwal settlement gitu. Jadwal pencairannya itu tidak bisa kita custom, misalkan saya ingin seminggu sekali dicairkan, itu tidak bisa. Dia ketika angkanya sudah melebihi 25.000, misalnya 26.000, dia akan otomatis cair. Dan jika seperti itu akan menambah beban kos atau biaya dari eh, untuk operasional usaha saya yaitu usaha penyelenggara pre-order catering untuk makan siang. Nah, itu karena setiap pencairan itu akan kena potongan biaya sekitar 4.000 untuk biaya platform dan biaya transaksi itu 0,3% setiap transaksi. Dan jika itu masih angkanya kecil, itu akan sangat membebani beban produksi atau biaya kos yang saya perlu keluarkan untuk usaha saya gitu. Yang kemudian slide terakhir kesimpulannya ketika adalah owner lebih mudah melacak setiap order terbayar, kemudian data yang disediakan QRIS sangat lengkap dari mulai nominal bayar, nama customer, hingga nomor HP customer itu sudah tersedia gitu. Kemudian pendapatan setiap order bisa terlacak, pendataan setiap order bisa terlacak, menu apa yang jadi favorit berdasarkan jumlah bayar pada setiap pembayaran. Kemudian data tersebut yang ada di QRIS itu bisa kita ekspor ke Excel yang memudahkan kita untuk dianalisis karena kan di era sekarang, era digital saat ini banyak sekali keputusan-keputusan bisnis yang diambil berdasarkan data gitu. Dengan data yang lengkap kita bisa memudahkan eh, pemilik usaha atau penyelenggara itu mengembangkan bisnisnya untuk kedepannya seru seperti apa. Oke, berikutnya terima kasih dari saya. Semoga bisa memenuhi tugas UAS mata kuliah ICT Ilustrasi di PJJ Informatika yang saya ikuti. Sekian dan terima kasih.